Sebelumnya kita akan membacakan nama Karangtata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatwipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakumayang Bhagawantang saranang kata Yono Bhagawa Sata Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi sakarehi tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pupapaka Namakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang sarana gamana patang bana makse Buddhang saranang gacami Dhammang saranang gacami Sanghang saranang gacami Dutiyampi Buddhang saranang gacami Dutiyampi Dhammang saranang gacami Dutiyampi Sanghang saranang gacami Tatiyampi Buddhang saranang gacami Tatiyampi Dhammang saranang gacami Tatiyampi Sanghang saranang gacami. Handamayang Pancasika pada patang bana makse panati pata weramani sikapadang samadiyami adinadana weramani
Sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana weramani Sikkhapadang samadhiyami. Handamayang Buddhanusatinayang karumase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugatolo kawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusana buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karumase Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo vinyuhiti. Handamayang sangganusatinayang karumase supatwi pano bhagavato sawakasanggo ujupatwi pano bhagavato sawakasanggo nyaya patwi pano bhagavato sawakasanggo Sami patwi pano bhagavato sawakasanggo yadidang catari purisa yukani ata purisa pukala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punya ketang lokasa ti. Handamayang saja kirya katayo banamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etenna saja wajenna soti te hotu sabada
Nati me saranang anyang damo me saranang warang etenna saca wajenna soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etenna saca wajenna soti te hotu sabada. Rekan-rekan sedema sekalian, adik-adik yang berbahagia, sejenak marilah setelah membacakan parita-parita suci, kita bermeditasi sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi dimulai. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri,
perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik yang hari ini bisa mengikuti puja bakti online kita pada minggu hari ini ya, yang udah mau menjelang siang, gitu ya. Suara saya terdengar jelas, mungkin bisa dikasih respon dulu. Ekel mungkin bisa mendengar suara saya jelas, Ekel? Oke, ya siap. Terima kasih. Ya, sangat jelas. Baik, terima kasih kau. Oke, nah rekan-rekan sedama sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang maju mundur cantik. Maju mundur cantik ya. Rekan-rekan sedama sekalian, maju mundur cantik ini dipopulerkan oleh si Ari ya. Ya, si Ari itu dulu ya maju mundur cantik. Apa sebabnya saya uh, mengumpamakan tentang maju mundur cantik ini ada hubungannya dengan yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Rekan-rekan sedama sekalian, kemarin itu saya jadi teringat ada sebuah ungkapan. Sebuah ungkapannya adalah kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ya, seperti itu ya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, saya jadi tergelitik untuk menanyakan bahwa kalau ada dua pilihan, kalau ada dua pilihan, Anda mau pilih yang mana? Tai kucing rasa coklat atau coklat rasa tai kucing? Waduh, maju mundur cantik deh. Artinya, waduh, pilihan sulit nih. Eh, Tai kucing rasa coklat atau coklat rasa tai kucing. Sama-sama gak enak. Eh, mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang mana? Mungkin bisa bisa dikasih tahu juga jawabannya di chat room gitu. Gitu. Iseng-iseng aja ide siapa gitu yang mau pilih gitu ya. Seandainya Anda dihadapkan pada pilihan. Ini ada tai kucing. Tapi begitu dimakan rasanya coklat. Atau dia ada coklat. Tapi rasanya kayak tai kucing. Anda mau pilih yang mana? Oh, tai kucing rasa coklat ya Pak? Oke. Nah ini udah ada yang merespon tai kucing rasa coklat. Gak apa-apa ini tai kucing. Yang penting rasanya coklat. Enak, manis. Enggak, yang lain apa mau pilih? Tapi kan kalau dia tai kucing, walaupun dia rasanya coklat, tapi kan dia tai kucing. Oh, ntar sakit perut loh makan tai kucing gitu. Iya, rasa coklat, tapi kan tai. Nah iya. Yang penting gak kerasa tai ya. Oke. Ya, ini udah ada obrolan di chat gitu ya. Baik. Ini adalah sebuah perumpamaan saja. Ini adalah sebuah perumpamaan walaupun bercanda-bercanda gitu ya, tentang keadaan kehidupan. Tentang keadaan kehidupan rekan-rekan sedang sekalian dan adik-adik. Kalau kita review kehidupan kita sehari-hari ya, Senin sampai Jumat Anda berkegiatan beraktivitas yang rutin. Misalnya kalau yang kuliah, mungkin kalau yang sekarang sedang tidak kuliah, maksudnya sudah libur, ya sudah libur, maka ya menjalani liburnya. Tapi
walaupun menjalani libur, apa namanya, mungkin masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kalau misalnya yang kuliah skripsi dan segala macam. Nah, kemudian kalau yang sekolah, wah, Senin sampai Jumat lagi sekolah. Mungkin sekarang belum sekolah lagi karena lagi libur, gitu ya. Kayak ya macam-macam yang ada di sini, Richie, James, Evelyn, ya. Kalau yang kerja bagaimana? Yang kayak Ekel kerja, gitu ya, segala macam. Senin sampai Jumat itu kerja, gitu ya, kerja, gitu ya, di tempat pekerjaannya, gitu ya. Nah, pada saat bekerja, pada saat sekolah, Senin sampai Jumat, kita sering mengeluh tuh. Kita sering mengeluh. Ngeluh bahwa, aduh capek ya. Apalagi sekarang kalau yang kerja ataupun yang sekolah sekarang sudah ada yang sebagian offline gitu ya. Sudah datang ke sekolah, sudah datang ke tempat kerja gitu ya. Sudah tidak zoom-zooman begini lagi gitu ya. Sudah tidak online lagi gitu ya. Nah, tapi ada juga memang perusahaan yang sampai sekarang masih mengizinkan online, yaitu tempat kerja saya. Di kampus saya masih diizinkan online gitu ya. Mungkin akan menjadi satu pola kerja yang baru gitu ya. Jadi dosen-dosen itu bisa bekerja dimanapun gitu ya. Suka nggak suka, teknologi sekarang ini sudah pesat berkembangnya seperti yang sekarang ini. Anda posisi sekarang lagi ada dimanapun Anda bisa dengerin saya, asalkan Anda buka Zoom meetingnya. Kan seperti itu ya. Nah, jadi posisi Anda lagi di kamar mandi pun Anda bisa mendengar saya, gitu kan ya. Konsepnya seperti itu rekan-rekan sejawat sekalian. Nah, jadi dengan demikian maka Senin sampai Jumat itu apa namanya? eh, oh ya, tadi saya lupa. Saya tadi sebelum ke sini saya ceramah dulu di Cetia Panyasika sebelum ke sini. Nah, 2 menit kemudian saya langsung pindah alam. Luar biasa kan. Coba kalau misalnya tidak online nggak bisa tuh kayak begitu gitu. Jadi saya sudah memperkirakan, oh ya dia selesai pas jam 11. Oke, saya kan ceramah pasti saya lihat-lihat gitu ya. Sebelum jam 11 saya sudahan gitu ya. Nah, sehingga saya langsung bisa pindah ke GBA gitu. Luar biasa kan ya. Coba kalau misalnya kita offline gitu, saya datang ke wiharanya, ke cetianya, kemudian saya berangkat lagi. Gimana coba? Dalam kurun waktu 5 menit nggak akan nyampe. Nah kalau ini nyampe gitu ya. Nah itu adalah kemajuan teknologi gitu yang sekarang gitu ya. Nah mungkin itu akan jadi satu pola hidup yang baru bahwa ketika ceramah nggak harus ke wihara gitu ya misalnya, tetapi kita bisa men-settingnya di Zoom seperti ini gitu ya. Jadi sebuah kebiasaan baru gitu ya. Nah maju mundur cantik gitu ya. Tadi kita kembali bahwa sekarang sekolah, kerja segala macam. Saya pun kadang-kadang masih suka datang ke kampus gitu ya untuk mengajar hybrid gitu ya, gabungan gitu ya. Nah itu ketika saya mengajar hybrid gitu ya segala macam, berarti kan saya ke kampus. Nah begitu ke kampus Senin sampai Jumat gitu ya, pada prinsipnya ketika kita kerja gitu, wah kita pusing sekali, pusing. Kita sering menyatakan bahwa wah gak enak ya kerja ya, capek ya, berangkat harus pagi-pagi gitu ya, jalanan macet dan segala macam gitu. Begitu nyampe diomelin atasan. Nah yang sekolah juga begitu. Oh berangkat pagi-pagi, belum ngerjain PR, belum nyontek. Ya belum sempat nyontek gimana nih? Udah dikumpul gitu ya. Nah, akhirnya disiasati deh caranya adalah harus malam sebelumnya itu minta yang ranking 1 ngerjain PR kita. Terus kita ongkosin. Dia buat uang jajan 50.000, wah lumayan. Dulu sempat waktu pas SMA saya melakukan itu gitu. PR-nya sekalian dong kerjain dong PR matematika. Gue kasih uang jajan deh. Mau lah yang ranking 1. Lumayan dapat 50.000 kan. Tapi jangan diikutin ya, itu buat ini aja, buat mengenang masa SMA saya. Tapi kebanyakan saya nyontek gratis. Gitu ya. Nah eh, Senin sampai Jumat, oh, wah luar biasa. Kemudian Anda mengeluh gitu, waduh
susah banget ya kerja gitu atau sekolah gitu, capek banget ya segala macam gitu kan. Nah, akhirnya begitu Sabtu Minggunya seperti sekarang gitu ya, mungkin yang ada di sini yang sambil mendengarkan saya di Zoom meeting ini lagi ke bioskop misalnya, kan gak ada yang tahu nih, kan gak ada yang tahu gitu ya. Mungkin sedang lagi ada di mall gitu ya, segala macam gitu ya. Wah, waktunya Senin sampai Jumat kan kita sudah pusing, ada yang sekolah, ada yang ke tempat kerja gitu ya, segala macam. Nah, begitu pas Sabtu Minggu ini waktunya untuk healing. Wah, saya tidak menganjurkan sesungguhnya Anda menggunakan kata healing itu gitu ya. Terlalu sering Anda gunakan di dalam kehidupan Anda gitu. Karena seolah-olah Anda sakit terus Anda berobat terus gitu ya, healing-healing gitu ya. Anda tidak sakit gitu. Gampang banget Anda menyatakan terkondisi sakit gitu. Nah, kalau Anda dikit-dikit healing, 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 healing gitu ya, maka Anda jadinya killing. Anda terbunuh gitu. Terbunuh apanya? Terbunuh perasaannya gitu loh. Rapuh banget gitu loh. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu loh. Ah, sakit nih gitu. Dikit-dikit healing gitu ya. Nah, coba kita kembali kepada konsep tadi bahwa Senin sampai Jumat Anda bekerja, Anda kuliah, Anda sekolah dan segala macam. Sabtu Minggu Anda healing, waktunya healing. Begitu healing yang dia dilakukan bukannya meditasi, bukan gitu ya misalnya, tetapi yang dilakukan adalah ke kafe. Ke kafe, jalan-jalan, mungkin yang sekarang lagi ada di bioskop misalnya segala macam gitu ya. Nah, udah mulai pesen untuk nonton-nonton gitu ya segala macam. Itu healingnya seperti itu. Atau ada yang jalan-jalan kemana gitu ya, ke pulau-pulau tertentu gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi healingnya seperti itu. Anda bilang bahwa, wah sekolah nggak enak, kuliah nggak enak, dan segala macam gitu. Coba kalau misalnya kita lihat sisi terbaiknya. Ketika Anda kerja, ketika Anda sekolah, ya kan? Ketika Anda kuliah, itu sisi terbaiknya yaitu apa? Sisi terbaiknya justru di saat itu Anda sedang mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan kekayaan Anda. Saat Senin sampai Jumat itu, waktunya Anda nyari, kalau yang bekerja nyari uang, kalau yang ke sekolah nyari pengetahuan, gitu ya. Jadi di situ ajang untuk tidak buang-buang duit, gitu. Gitu pada saat kerja Senin sampai Jumat, gitu ya. Nah, tapi Anda bete, gitu ya. Nah, begitu pas Senin sampai Jumat udah seperti itu, Sabtunya Anda healing, justru Anda buang-buang duit. Anda buang-buang duit tuh, ke kafe habis berapa gitu, ke bioskop habis berapa gitu. Nah, itu 100.000 aja melayang tuh. Gitu kan. Nah, sehingga inilah yang disebut maju mundur cantik. Gitu ya. Nah, sesungguhnya Anda tinggal tergantung bagaimana Anda memotivasi diri Anda di dalam segala situasi kehidupan Anda, gitu. Saat kerja, saat kuliah, saat di sekolah, tetap bisa happy ketika kita menggunakan pola pikir yang sebaliknya. Kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, gitu loh. Bahwa walaupun saya ditegur sama atasan saya, walaupun yang di sekolah saya itu diomelin sama guru saya, misalnya contoh seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi saya hari ini dapat pengetahuan, gitu ya. Saya dapat pengalaman hidup. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka kalau hal itu yang kita pikirkan, maka kita tidak akan berasa rugi. Itulah yang disebut maju mundur cantik. Gitu. Di Senin sampai Jumat Anda tetap akan berbahagia ketika Anda misalnya, walaupun dalam keadaan macet di pinggir di jalanan menuju ke tempat kerja Anda, macet ketika menuju sekolah Anda, macet ketika menuju tempat kuliah Anda tetap berbahagia. Kenapa? Anda itu tetap bisa melihat pemandangan di luar. Akhirnya setelah 2 tahun kekurung, saya bisa jalan-jalan juga. Nah,
Dengan kita bisa melihat itu, dengan kita bisa berpikir seperti itu, akhirnya kita jadinya Senin sampai Jumat juga cantik, ketika healing pun juga cantik gitu. Gitu ya. Nah, walaupun healing membuang-buang uang gitu ya, tetapi kita bisa lihat, wah ini santai. Saya waktunya untuk me time. Nah, seperti itu. Saya lebih cocok menggunakan kata me time daripada menggunakan kata healing gitu ya. Karena kalau healingnya di rumah boleh, biar gak buang-buang duit ya. Boleh tuh, ide bagus gitu. Sekarang kan ada jalan-jalan cantik juga. Orang yang jalan, kita yang kepo. Kan ada jalan online tuh. Ya, hari ini kita sedang berada di Jepang. Jepang itu, saya ke Wimala hari ini nggak datang deh. Kalau ke Wimala datang, kita suruh ke Wimala jalan-jalan di sekitaran Jepang, kita udah berasa di Jepang tuh. Wah, oh ini kuilnya Jepang nih. Seperti itu. Kan kan seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah, jadi apa namanya, kita sudah bisa mencoba untuk dimanapun dan kapanpun kita berbahagia. Jadi ketika dalam keadaan Senin sampai Jumat Anda beraktivitas sehari-hari, entah yang kerja, entah yang sekolah, entah yang kuliah, gitu ya, modelnya seperti itu semuanya bisa menjalani hidup dengan cantik tadi, bermain cantik, gitu ya, bermain cantik. Nah, bermain cantiknya bagaimana? Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup, ya, kesulitan-kesulitan di dalam hidup, kita tetap cantik. Gitu ya. Nah, di Instagram kan suka banyak yang tipu-tipu ya. Bener nggak? Bener nggak? Instagram itu suka banyak tipu-tipu. Bangun aja cantik. Siapa tuh yang kayak gitu? Bangun aja cantik nih. Terus di itu kan di apa? Di apa namanya di caption kan di Instagram itu gitu. Ini loh aku baru bangun tidur loh begini. Langsung kan di komen kan. Wah, wih cantik ya padahal ini segala macam. Tipuan itu semuanya. Penipu ulung. Kenapa demikian? Ada nggak orang kalau di Instagram tuh foto yang jelek-jelek? Nggak ada. Semuanya pasti dipersiapkan dulu. Walaupun itu seolah-olah kayak bangun tidur, masa iya sih bangun tidur tuh rambut rapi? Kan nggak mungkin. Bangun tidur itu yang benar tuh iler netes. Itu yang benar. Nah, kalau bangun tidur udah mukanya udah kinclong, udah putih gitu ya, udah bibirnya kok agak merah-merah, apalagi Instagram itu kan filternya banyak tuh. Ada bisa dibuat cantik tuh model. Jadi saya bisa pastikan bahwa ya di Instagram itu bangun cantik itu tipuan. Itu penipu. Gak ada itu bangun cantik gak ada. Gitu. Bangun semuanya juga jelek. Orang bangun-bangun semuanya jelek, gak ada yang cantik. Gitu ya. Orang kalau 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 tidur aja tuh nggak ada yang tidur cantik tuh. Gitu. Tidur pada berantakan semua pasti posisinya. Konsepnya seperti itu. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita bisa tuh. Kehidupan seperti apapun yang sedang kita jalani dengan cantik tadi. Makanya maju mundur cantik. Senin sampai Jumat, ketika Anda bekerja, kuliah, sekolah, Anda bisa bermain cantik di dalam kehidupan Anda. Yaitu apa? Mengatur hidup Anda supaya sesuai dengan jalan dhamma. Gitu. Artinya apa? Ketika diomelin, ketika menerima pekerjaan banyak ekstra tapi nggak dikasih gaji tambahan, itu kalau yang bekerja ya. Kalau yang sekolah gimana? Di sekolah banyak tuh yang sebel ketika guru ngasih PR. Ya, kasih PR. Wow, udah banyak udah dikerjain gak dinilai. Coba ditanya, ada pertanyaan dari PR kemarin? Kurang ajar. Udah kerja capek-capek. Itu biasanya PR PR liburan tuh. PR liburan. Libur. Ya, libur. Kalau dulu zaman saya tuh libur berapa hari ya? Libur 2 minggu gitu. Wah, dikasih PR tuh. Namanya orang libur dikasih PR coba. Kurang ajar orang guru-guru kita itu. Libur ya libur aja, ngapain dikasih PR gitu. Alasannya biar gak lupa sama pelajaran.
Gurunya aja. Padahal begitu pas di sekolah, dicek aja PR-nya enggak gitu, cuma ditanya aja. Saya inget banget tuh. Saya udah ngerjain capek-capek gitu, PR matematika tuh. Begitu pas di sekolahan ditanya gitu. Cuma ditanya doang. Dibahas, dilihat aja buku kita dilihat aja enggak, cuma ditanya. Ada pertanyaan enggak nomor berapa yang susah? Cuma digituin doang, enggak ada. Kalau ada yang susah kita bahas. Cuma gitu doang. Tahu gitu kan gue nggak ngerjain. Gitu. Ya kan? Nah, itu nggak diupah nilai ternyata gitu. Ya udah ke ke apa kerelaan diri kita aja untuk ngerjain. Gitu. Nah, sama di tempat kerja juga begitu, dikasih kerjaan tambahan tapi nggak dikasih ekstra misalnya gitu kan. Ah, kan nyebelin tuh. Kan nyebelin kan. Nah, supaya kita tetap bisa bermain cantik di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan sehari-hari kerja, kuliah dan sekolah yang ada di sini. Atau pada saat lagi liburan seperti ini. Kita tetap bisa bermain cantik. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu merasa puas. Selalu merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Merasa puas itu tidak gampang. Tidak gampang kita mencoba diri untuk merasa puas dalam kehidupan kita. Sulit sekali, sulit sekali. Apalagi kalau kehidupan kita senantiasa selalu dibuka dengan sebelum berangkat kerja, sebelum ke sekolah, membuka ramalan zodiak. Itu saya bisa pastikan ramalan zodiak itu ya, itu buat hiburan aja, jangan dipercaya. Kalau dipercaya ya, Anda yang bodoh. Anda yang bodoh. Tapi masih banyak aja tuh. Saya sudah mencoba membuktikan. Saya mencoba membuktikan uh, apa ramalan zodiak hari ini. Oke, ya. Oke. Hari ini Anda akan mendapatkan keberuntungan. Wah, oke. Kita tungguin. Hari ini kan? Nggak ada tuh. Nggak ada. Nah, kalau kita protes ke peramalnya, kalau kita protes ke peramal zodiaknya, entah peramal zodiak atau peramal CEO tadi gitu, dia pasti akan ngomongnya gini gitu. Loh ya Anda kan harus tetap ini apa mau percaya apa enggak kan itu hak Anda. Klaimnya begitu tuh. Jadi kalau salah dia nggak bisa salahin. Nah, beda kan kalau kita ngeramalnya pakai data gitu loh. Kalau saya kebetulan saya dosen statistik, saya ngeramal pakai data gitu loh. Menurut prediksi mahasiswa yang sekarang lebih demen kembali ke kampus semua atau misalnya masih sebagian boleh di rumah. Pasti sebagian mau di rumah. Kenapa demikian? Karena begitu disurvei ada hasil surveinya tuh, ada hasil surveinya bahwa saya coba survei kepada mahasiswa kalau mau di kuliah gitu, mau ke kampus nggak? Ada yang mau ke kampus dikit banget, yang full ya mau ke kampus dikit banget gitu. Jadi kebanyakan maunya bolehlah ke kampus sesekali aja, nggak usah setiap hari. Udah seperti itu tuh. Karena sudah dikasih kesempatan 2 tahun ini boleh milih. Bahkan cenderung di rumah aja gitu. Jadi mereka enakan di rumah. Enakan di rumah tuh. Gitu. Nah, tapi itu kan dasar kita ngeramal masa depannya itu berdasar data. Ada datanya nih. Ada datanya. Nah, kalau ramalan itu nggak ada datanya. Sio babi akan apa. Datanya dari mana? Anda bisa menyatakan dia sial segala macam dari mana? Nggak ada tuh. Gitu ya. Nah, makanya mau ramalan seperti apapun, Anda harus bikin cantik kehidupan Anda. Nah, bagaimana ketika bahagia, ketika menderita, Anda tetap bermain cantik. Bermain cantiknya apa? Jaga perasaan. Jaga perasaan. Mudah merasa puas, merasa cukup akan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, gitu kan? Wah, saya dikerjain nih sama guru saya tadi gitu. PR udah ini nggak diperiksa gitu. Bermain cantik aja. Perasaan Anda kendalikan. Ya udahlah, saya tetap dapat pengalaman belajar kok. Pengalaman belajar emang harus dinilai? Enggak kan? Di situ saya sudah menilai diri saya sendiri bahwa dari sekian soal saya ternyata benar sekian soal. Berarti kalau soalnya seperti ini nanti saya kan bisa mengatasinya. Ya kira-kira kan modelnya seperti itu. Tidak perlu dinilai orang seperti apa ya silakan aja. Gitu. Itu kan penilaian guru gitu ya. Saya bisa menilai diri saya sendiri. Ya kan konsepnya seperti itu kan.
Nah, jadi Anda tidak perlu percaya penilaian guru 100%, bahwa guru kasih nilai 8, kasih nilai 6, bahkan ada yang kasih nilai 4 gitu. Terus Anda dianggap bodoh gitu. Jangan percaya. Itu penilaian dia. Apakah dia nilai 4, Andanya sebenarnya 4? Enggak juga. Siapa tahu Anda lagi celeng pada saat itu. Lagi mabok darat misalnya gitu, habis kemana gitu kan, lagi pusing gitu ngerjain ujian dapat 4 gitu kan. Nah, Anda kan tidak apa namanya, tidak ada seseorang guru, dosen gitu yang bisa menilai Anda 100%, tidak demikian gitu. Nah, jadi yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri, kita yang paling tahu gitu. Bahwa sebenarnya tadi dikasih nilai 4, memang benar. Saya malah lebih parah. Misalnya contoh seperti itu. Masih untung saya dapat 4. Kenapa? Karena saya sempat tanya. Tanya sama teman saya samping. Lumayan dapat 4 jawaban. Ya sudah gak apa-apa. Gak masalah juga. Gak masalah juga. Apakah hidup harus pintar matematika? Enggak harus. Enggak harus gitu loh. Makanya saya tuh selalu apa namanya, ketika guru ada keluar pernyataan, kalau nggak bisa pelajaran ini nggak bisa hidup gitu. Dia yang nggak hidup. Dia yang nggak hidup. Saya ingat banget tuh dulu guru guru akuntansi saya dulu ya di sekolah itu ngomong tuh, segala sesuatu itu pakai akuntansi. Kalau nggak ada akuntansi, nggak bisa akuntansi, kamu pada nggak bisa hidup. Saya nggak bisa akuntansi. Sampai sekarang saya hidup. Sampai sekarang saya hidup, saya tidak bisa akuntansi. Maksudnya akuntansinya udah saya kembaliin aja ke gurunya gitu. Sekarang udah lupa tuh. Lajur T segala macam udah lupa. Kenapa? Karena saya bekerja di bidang yang lain. Emang kerja harus di bidang akuntansi? Tidak. Ada yang kerja di bidang macam-macam gitu. Ada yang jadi arsitektur, tidak perlu akuntansi. Ya udah di arsitektur aja gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Kenapa kerja harus akuntansi? Gitu kan? Bahkan akuntansi pun sekarang itu sudah tergantikan dengan komputer. Komputer akuntansi. Yang penting orang input datanya benar, laporan keuangan udah rapi aja gitu. Nah, itu udah terganti dengan teknologi gitu. Jadi siapa yang suruh butuh akuntan? Enggak juga. Kalau untuk perusahaan kecil ya gitu ya. Tapi kalau untuk usaha-usaha yang go public gitu ya, tetap butuh akuntan publik. Tapi akuntan publiknya itu gunanya untuk memeriksa laporan keuangannya gitu ya, benar apa enggak. Cuma seperti itu saja gitu ya. Sistemnya benar enggak gitu. Itu yang diperiksa sama akuntan publik gitu ya. Jadi bukan ininya, hitung-hitungannya gitu ya. Nah, itu. Jadi kita bisa mempercantik hidup kita dengan kita apa namanya, bermain cantik di setiap kehidupan kita. Jadi ketika Anda mengalami kebahagiaan dalam hidup, dapat promosi jabatan, wah di tempat kerja, dapat nilai bagus di sekolah atau di tempat kuliah, maka Anda bisa men-setting perasaan Anda, oh ya udah, tapi nggak usah terlalu bahagia banget, ya udah biasa-biasa aja gitu. Karena kalau terlalu melambung tinggi, ketika Anda tidak dapatkan itu lagi, Anda akan kecewa. Ya kan konsepnya seperti itu kan. Nah, tetapi itu bermain cantik namanya. Jadi nggak mau terlibat perasaan terlalu dalam. Nah, gitu ya. Nah, itu bermain cantik di dalam kehidupan menurut agama Buddha. Jadi ketika Anda menerima kebahagiaan, jangan terlalu bahagia. Gitu. Orang kata-kata aku cinta padamu aja tergantung nada kok. Bener gak? Jadi jangan 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 GR dulu ketika di chat aku cinta padamu. Jangan GR dulu. Karena itu tergantung nadanya. Ngomongnya kayak gimana. Aku cinta padamu. Wah, itu benar. Tapi kalau aku cinta padamu, salah kan? Nah, jadi jangan terlalu senang juga. Biasa-biasa aja. Nah, ketika mendapat tadi tuh promosi jabatan atau apapun whatever itu segala macam, Anda bermain cantik aja di dalam kehidupan bahwa jangan terlalu senang juga di dalam kehidupan gitu ya. Biasa-biasa aja, netral aja perasaannya. Oh iya sudah, saya beruntung ya bisa dapat posisi kepercayaan ya sudah. Oke, saya akan jalanin dengan sebaik-baiknya. Gitu ya kan. Oh, saya dapat nilai bagus, baguslah. Berarti orang menilai saya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri saya. Ya kan cuma seperti itu saja. Tidak perlu terlalu melambung tinggi yang kayak gimana, nggak usah gitu. Nah,
Sebaliknya, ketika kita mengalami penderitaan di dalam hidup, kesusahan di dalam hidup, gitu ya, jalan ke tempat kerja, motornya mogok. Wah, belum apa-apa motor udah mogok gitu. Wah, ke bengkel dulu segala macam baru ke tempat kerja. Begitu ke tempat kerja gitu segala macam macet. Wah, seperti itu ya. Nah, itu penderitaan. Nah, begitu pas penderitaan itu kita alami, kita bisa bermain cantik di dalam kehidupan. Ya sudah, yang penting saya bisa nyampe di tempat kerja dengan selamat. Walaupun telat gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tinggal izin gitu, Pak, saya telat gitu. Misalnya contoh gitu. Diomelin, ya memang diomelin, tapi ya sudah. Yang penting kan saya bisa sampai, saya bisa bekerja lagi, saya bisa mengejar pekerjaan. Nah, dengan demikian maka kita bisa bermain cantik di dalam kehidupan kita. Nah, bermain cantiknya tadi, makanya di awal saya nanya, tai kucing rasa coklat atau coklat rasa tai kucing? Itu pilihan hidup. Tai kucing rasa coklat ya, tai kucing rasa coklat itu adalah perumpamaan dari kan itu sebenarnya tai kucing, tapi rasanya aja yang kayak coklat. Gitu. Itu adalah perumpamaan dari kebahagiaan kita di dalam kehidupan. Ada dapat promosi jabatan segala macam. Tapi kalau Anda tergelincir gara-gara dapat promosi Anda jadi sombong, wah sekarang saya nih pejabat gitu. Orang ngelihat orang aja muka langsung wah nggak mau lihat, jalan nggak napak, wah kayak kuntilanak. Misalnya contoh gitu. Gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Nah, mau ngapain kayak begitu, baru jabatan kayak gitu aja udah sombong ya setengah mati gitu kan ya. Nah, itu yang harusnya tidak kita lakukan. Itu seperti Anda tai kucing rasa coklat. Anda seolah-olah ada di tempat yang tinggi, Anda punya jabatan tinggi, atau yang di sekolah, oh Anda ranking 1 ditempatkan di tempat yang tinggi, tapi itu sebetulnya tai kucing. Apa tai kucingnya? Anda tidak mau kehilangan jabatan itu, Anda tidak mau kehilangan ranking 1 itu. Itu adalah tai kucingnya. Sadari bahwa itu tai kucing. Perasaan takut tergelincir dari jabatan Anda, dari ranking Anda, itu adalah tai kucing. Itulah kondisi sebetulnya. Gitu, ya kan? Konsepnya seperti itu. Nah, penderitaan juga begitu. Oh, dipecat dan segala macam gitu ya, misalnya contoh seperti itu. Maka itu seperti coklat rasa tai kucing. Gitu ya. Coklat rasa tai kucing. Dia coklat gitu. Dia keadaan hidup sebetulnya kok penderitaan gitu. Tapi kok rasanya kayak tai kucing ya? Gitu. Dipecat nggak enak kan? Nggak enak. Siapa yang bilang enak? Dipecat. Dikasih ranking terakhir enak nggak? Nggak enak gitu. Dapat pencelaan di mana-mana gitu. Tapi ya itulah kondisi kita gitu ya. Nah, ketika dipecat kita bisa bermain cantik sesungguhnya. Yaitu apa? Dipecat nih, dipecat. Wah, saya calon wira swasta. Wih, dengan demikian kan kita jadinya bisa move on lagi di dalam kehidupan. Wah, saya berarti nggak cocok nih bekerja. Saya mau jadi wira usaha aja. Kan beres kalau seperti itu pandangan kita. Kita bisa bermain cantik di dalam kehidupan kita. Dapat ranking terakhir, nggak apa-apa lah. Yang penting naik. Bodoh amat. Ya, bermain cantik kan, bermain cantik sehingga kita tidak stres berlebihan dan kita bisa move on untuk kehidupan kita yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi bahagia atau menderita di dalam kehidupan kita itu adalah hanya konsep kita berpikir, gitu ya. Kalau kita tidak mau tanggepin, maka dia akan jadi biasa-biasa saja. Gitu. Oleh sebab itu, ketika menghadapi segala sesuatu, baik suka maupun duka, baik dipuji maupun dihina, baik mendapatkan untung maupun rugi, kita tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena segala sesuatunya, kalau kita tanggapi terlalu berlebihan, itu seperti tai kucing. Ingat itu. Ingat itu. Trending topik kita hari ini adalah tai kucing. Gitu ya. Itu konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, itu yang hari ini bisa saya sampaikan gitu ya kepada rekan-rekan sedama sekalian gitu ya. Marilah kita bermain cantik di dalam kehidupan kita. Mau ketika kehidupan sehari-hari bekerja, kuliah, sekolah gitu ya, maupun yang
ketika waktu Sabtu Minggu yang lagi santai-santai gitu ya. Nah, mari kita senantiasa bermain cantik di dalam kehidupan kita supaya kita tetap bisa berbahagia gitu ya. Supaya kita tetap berbahagia gitu. Nah, ada satu lagu yang sangat bagus untuk perenungan kita bahwa dalam menghadapi hidup bisa bahagia, bisa menderita, kita tetap harus tegar. Nah, jadi lagu hari ini adalah tentang tegar. Wow. Boleh sambil dinikmati. Ini lagunya terdengar kan di tempat teman-teman? Boleh dikasih tanggapan di chat? Terdengar ya teman-teman? Oke, terima kasih Clarin. Kita nikmati lagu ini ya, direnungi. Memang buatku sendiri, biarpun hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi, karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan bukan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan bukan tersenyum segala yang terjadi. Indah ada waktunya dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Dan ku hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Bukan selalu bersyukur dan bukan tersenyum segala yang terjadi. Indah segala yang terjadi. Pada waktunya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, itu indah pada waktunya. Nah, itu konsepnya adalah bermain cantik ya. Bermain cantik teman-teman di dalam kehidupan kita bahwa kita pada prinsipnya bisa untuk segala sesuatu mau susah maupun senang kita bisa tanggapi itu dengan berbuat yang terbaik untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka
teman-teman marilah kita senantiasa selalu ingat bahwa suka duka dalam kehidupan itu biasa di dalam kehidupan gitu ya. Jadi tidak perlu dibawa baper terlalu berlebihan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi tinggal kita apakah kita bisa untuk bermain cantik tadi di dalam kehidupan kita supaya dalam keadaan suka maupun duka kita tetap bisa berbahagia gitu ya. Nah, itulah pesan saya hari ini. Semoga kita tetap bisa bermain cantik dalam kehidupan kita setiap sehari-hari. Mau susah maupun mau duka gitu ya. Gitu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup senantiasa selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Di chatroom itu ada link untuk daftar hadir. Silakan sambil diisi ya teman-teman sekalian ya. Sambil diisi link daftar hadirnya supaya kami bisa tahu siapa yang hari ini berkesempatan hadir gitu ya. Nah, sambilan rekan-rekan sedama sekalian kita melengkapi kebajikan kita dengan berdana paramita sambil kita menyanyikan lagu dalam paramita bersama-sama tapi di hati masing-masing aja. Nah ini kita putar ya. Baik, terima kasih atas dana yang disalurkan. Semoga memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Ya, kita akhiri dengan
pembacaan parita suci ya. Seperti biasa pengumuman, silakan like di Gema Budi Sawalo Suara ya di Instagram kita maupun di YouTube kita gitu ya. Nanti video sama apa berita-beritanya ya akan kita share, satu di Instagram, satu di YouTube gitu ya. Nah, videonya silahkan di like dan subscribe gitu ya. Karena nanti like dan subscribe kita akan lihat siapa aja yang nge-like gitu ya segala macam. Nanti itu untuk apa? Untuk poin kehadiran juga gitu ya. Seperti itu karena kita nanti udah mau bilang mau bagi-bagi hadiah gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita akan akhiri dengan Patidana sebagai parita pelimpahan jasa dan juga nama kata. Punya sidani kata sayana nani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta camayang mata pita dayo Dita mecapya ditawa ane majata welino satati tanti lokasming te buma catu yonika pance kacatu kara sangsaranta bawa bawe Natang ye patidana me anumo dantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sangni wedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasa si jateng subha. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, baik terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian yang tersebar di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava Budang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatwi pano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih rekan-rekan sedama sekalian.
mengingatkan sekali lagi bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan boleh diisi daftar hadirnya, masih ada di chatroom gitu ya. Sebelum diakhiri seperti biasa, bagi yang tidak bermasalah sinyal di rumah segala macam boleh izin untuk buka kamera, kita mau foto terlebih dahulu. Ya, kita mau foto terlebih dahulu supaya teman-teman bisa apa, terabadikan itu. Terabadikan. Oke. Ya, bagi yang tidak bermasalah kameranya silakan bisa dibuka kameranya. Saya ingin foto dulu, capture dulu ya. Oke. Yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Terus mantap. Oke, sebentar ya, saya capture dulu ya. Saya capture dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Coba sebentar, saya lihat dulu ya cakep apa enggak gitu ya. Kalau nggak cakep seperti biasa harus diulang. Ya, oke. Cakep, 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 cakep. Oke, oke, oke kalau gitu. Baik, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Gitu ya. Salam sehat semuanya. Silakan apabila kita makan-makan habis ini, tapi di rumah masing-masing. Gitu ya. Oke, ya Vincent nggak ikut. Iya nggak apa-apa. Lagi demam. Wah, semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Nanti kita kirimin obat dari sini. Gitu ya. Oke, ya. Oke, kita kirim doa dulu terlebih dahulu ya. Nah, tadi ya. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Semoga yang sakit segera sembuh gitu ya. Yang tidak sakit semoga selalu sehat ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Namo Buddhaya ya. Namo Buddhaya. Iya, Nah, udah ya, Kak. Namo Buddhaya. Makasih, Kak.